ketika tugas seorang Sri Asih ini sudah selesai, Sukma Dewi Asih yang masuk ke badan mereka itu akan keluar dan pindah ke manusia selanjutnya yang dirasakan Dewi Asih cocok untuk tugas selanjutnya. Yang artinya, sebagai seorang titisan Sri Asih, mereka ini tidak harus meninggal untuk akhirnya berlanjut ke titisan selanjutnya. Bisa jadi tugas Nani ini sudah selesai dan akhirnya dia diberhentikan sebagai seorang Sri Asih. Lalu Sukma Dewi Asih pindah ke dalam tubuhnya Ganis dan juga Alana. Yang artinya ada kemungkinan, setidaknya, kalau Nani Wijaya masih hidup. Dalam komik Jaga Bumi, diperlihatkan sekitar tahun 70-an, Sri Asih pada masa itu adalah Nani Wijaya. Kita ibaratkan umur Nani Wijaya saat itu sekitar 20-30 tahunan ya. Berarti kalau memang dia masih hidup sampai zaman sekarang, umurnya udah sekitar 70 atau 80 tahunan, ya kan? Tapi, ketika menjadi seorang Sri Asih, umur mereka ini melambat. Yang artinya mungkin Nani Wijaya kalau masih hidup di zaman sekarang, umurnya masih belum nyampe sekitar 80 tahunan. Bisa jadi mungkin masih di awal 50 tahunan. Atau mungkin 60-an, mungkin seperti itu ya, tinggal berapa lama dia menjadi Sri Asih sih. Tapi tebakanku mungkin sekitar 50-60 tahunan umurnya sekarang kalau memang dia masih hidup. Dan meskipun saat ini kita membahas tentang komik, aku mau nggak mau jadi keinget filmnya, karena kemarin Christine Hakim katanya dia berperan sebagai Eyang Mariani dalam film Sri Asih ya kan. Pada video The Making of Sri Asih, beliau bilang kalau Eyang Mariani adalah saksi sejarah yang mengetahui asal-usul dari Sri Asih. Ada satu perbedaan besar antara orang yang mengetahui sejarah dan saksi sejarah. Kalau dia cuma bilang orang yang mengetahui sejarah, bisa jadi dia dengar dari orang lain dong, ya kan? Kita cuma tahu sejarahnya aja. Tapi Eyang Mariani di sini adalah saksi sejarah, yang artinya dia juga ada menyaksikan di masa-masa itu, ya kan? Dia adalah saksi sejarah yang mengetahui asal-usul dari Sri Asih. Otomatis kita berpikir dong, jangan-jangan dia ini berhubungan erat dengan penitisan Sri Asih dan segala macamnya ya kan? Gimana kalau Eyang Mariani adalah salah satu mantan Sri Asih? Mungkin dia pernah menjadi seorang Sri Asih pada masa lalu. Hayo loh. Dan teori satu ini semakin diperkuat dengan karakter poster dari Eyang Mariani yang dirilis sama Screenplay Bumi Langit kemarin. Boom! Di poster ini Eyang Mariani biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian lihat latar belakangnya ada selendang merah, men. Itu adalah selendangnya Sri Asih, men. Dan selendang merah ini hanya muncul di latar belakangnya Eyang Mariani aja. Di karakter-karakter poster lainnya nggak ada tuh. Nggak ada. Mereka bukan berarti, oh selendang merah kan karena itu karakter poster untuk film Sri Asih. Tapi karakter-karakter lain nggak ada. Di Tangguh nggak ada, di Jatmiko nggak ada, semuanya nggak ada, cuma ada di Eyang Mariani. Bahkan untuk karakter poster Alana sebagai Sri Asih pun latar belakangnya adalah sasana tinju. Jadi latar belakang selendang ini cuma ada di Eyang Mariani. Sebuah petunjuk yang menarik ya, menarik banget. Jadi teoriku saat ini mengatakan kalau jangan-jangan Eyang Mariani ini adalah salah satu Sri Asih dari masa lalu. Hal ini juga semakin diperkuat dengan nama Mariani. Karena kita pasti tahu kan kalau nama Mariani yang dipergunakan oleh Eyang Mariani ini adalah semacam tribut untuk Mimi Mariani. Dia adalah aktris yang memerankan Sri Asih di film tahun 1954. Ya kan? Bagaimana kalau ini adalah semacam petunjuk kalau Eyang Mariani ini adalah Sri Asih di tahun 50-an. Sama seperti film Sri Asih tahun 1954 ya. Lalu apakah berarti Eyang Mariani ini adalah Sri Asih sebelum Alana? Menurutku enggak sih, kayaknya ada satu lagi di sini. Eyang Mariani, habis itu ada satu orang lagi, setelah itu baru Alana. Jadi ada 3 orang secara berturut-turut di sini. Lalu kira-kira siapa titisan Sri Asih yang ada di antara Eyang Mariani dan Alana? Kalau menurutku sih Nani Wijaya sih kayaknya sih. Kayaknya Nani Wijaya. Karena kalau di komiknya juga Nani Wijaya ini menjadi Sri Asih di sekitar tahun 70-an, ya kan? Gimana kalau Eyang Mariani ini tahun 50-an, tahun 40-an sampai 50-an. Lalu Nani Wijaya tahun 70-an sampai 80-an.
Setelah itu dilanjutkan ke Alana di generasi zaman sekarang. Dan kalau kita ingat lagi bahwa untuk mewariskan titisan Sri Asih ke generasi selanjutnya, titisan sebelumnya itu nggak harus mati dulu, nggak harus. Tugasnya cuma selesai dia masih hidup. Bagaimana kalau di saat ini, ketika Alana menjadi seorang Sri Asih, titisan-titisan sebelumnya itu sebenarnya masih hidup. Sama seperti Eyang Mariani, kalau memang Eyang Mariani adalah salah satu mantan titisan dari Sri Asih. Lalu di mana kira-kira keberadaan Nani Wijaya kalau memang dia masih hidup? Di mana dia? Dan kira-kira siapa ya? Kalau memang Nani Wijaya ini memang ada, kira-kira siapa yang cocok memerankan Nani Wijaya? Menurut kalian siapa yang kira-kira cocok memerankan Nani Wijaya? Tapi sebenarnya kita nggak perlu mikir sejauh itu sih. Nanti kalau memang nggak ada di filmnya, nanti kita kecewa sendiri gitu kan. Kita yang nyalahin filmnya, padahal kitanya doang yang berharapnya terlalu jauh. Enggak. Kita fokus ke filmnya aja dulu. Tapi ini menarik loh. Kalaupun memang di film Sri Asih nanti nggak ada, bisa jadi mungkin ada di film-film selanjutnya ya kan. Karena mau nggak mau, lore ceritanya memang seperti itu. Siapa Sri Asih sebelum Alana ya kan? Dan di mana keberadaan dia? Siapa tahu dia masih hidup, tapi ada kemungkinan juga mati sih. Bisa jadi dalam sebuah pertempuran, seorang Sri Asih itu mati, yang akhirnya lalu dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Ada kemungkinan kayak gitu ya, kalau memang pertarungannya ini benar-benar luar biasa berat, ada kemungkinan kalau seorang Sri Asih itu mati. Tapi tetap aja nggak menutup kemungkinan kalau titisan sebelum Alana ini sebenarnya masih hidup ya kan. Kita masih 50-50 di sini. Keberadaannya ini masih misterius. Apakah dia masih hidup? Apakah dia udah mati? Semuanya masih belum keungkap. Tapi ya, untuk Sri Asih ini memang ada banyak sekali yang masih belum terungkap ya. Kita cuma tahu secuil doang tentang Sri Asih. Generasi-generasi sebelumnya semuanya masih dirahasiakan. Sri Asih di era Jawara kita juga masih belum tahu. Dan yang paling penting di sini sih misteri yang menyelubungi Dewi Asih, ya kan? Dewi Asih ini misterius banget. Dia ini berasal dari mana? Apakah dia adalah seorang entitas tunggal atau dia berasal dari sebuah kaum yang besar? Kalau memang dia berasal dari sebuah kaum yang besar, artinya ada orang-orang lainnya ya kan? Bukan cuma Dewi Asih aja, ada yang lain-lainnya juga. Kalau memang ada yang lainnya juga, mereka itu kemana? Apakah salah satunya jangan-jangan adalah Dewi Api? Tapi ya sih, itu menarik banget sih. Aku malah mikir, jangan-jangan salah satunya ini adalah yang memberikan kekuatan ke Godam, yang memberikan kekuatan ke Gundala dan lain-lainnya. Jangan-jangan memang ada generasi sebelum mereka yang entahlah. Ya, Dewi Asih ini semuanya masih misterius sih. Kekuatannya berasal dari mana, namanya dia ini siapa, dan kenapa dia kekeh banget berusaha keras untuk selalu menitiskan kekuatannya kepada manusia sepanjang zaman, selama ribuan tahun lamanya. Apa yang berusaha dia jaga dan apa yang berusaha dia lawan di sini. Semuanya masih misterius. Dan aku ngerasa beberapa dari jawaban-jawaban pertanyaan ini akan terjawab di film Sri Asih nanti. Aku ngerasa ini salah satu kesempatan kita untuk mengetahui rahasia di balik penitisan Sri Asih. Termasuk juga Dewi Asih dan mungkin Sri Asih dari generasi sebelum Alana, ya kan? Film Sri Asih tayang tanggal 17 November 2022. Jangan lupain tanggalnya. 9 hari lagi kita serbu di hari-hari pertama ya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.